Oke, Kak Pre akan rekam dulu ya. Nah, tadi sudah Kak Pre tanyakan kepada kalian bahwa memaafkan itu susah ya. Tapi karena Tuhan mengajarkan untuk kita harus saling mengasihi ya. Karena ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita mengenal Tuhan Yesus, Tuhan itu simbolnya kan yang kita kenal adalah kasih ya. Nah, tapi kita harus juga mau melakukan apa yang Tuhan sendiri itu sudah lakukan, ya kan? Kalau Tuhan yang kita percaya ini sudah melakukannya, maka kita anak-anaknya harus mengikuti teladannya, teladan kasihnya. Seperti yang Tuhan juga ajarkan pada waktu itu ketika Yesus itu menjadi manusia, Yesus pun mengajarkan apa yang namanya kasih itu ketika dia berkhotbah di bukit. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Siapa yang sudah hafal doa Bapa kami? The Lord's Prayer. Saya, Kak. Wah, saya sudah bisa ya. Oke. Ya, Kak Pre yakin semuanya bisa ya berdoa yang telah Tuhan ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Nah, kita akan membuka kembali isi doa Bapa kami itu di Matius 6. Kita buka sama-sama kitab kita, Matius 6 ayat 9 sampai 15. Oke. Semuanya sudah membuka, nanti bisa dibaca bergantian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3. Ayat berapa, Kak? Matius 6 ayat yang ke-9. 9 sampai habisnya 15 ya. Kita bacanya satu ayat gantian ya, dari Kak Pre, kemudian Tasya, Kelvin, Rene, Monik, terus kemudian terakhir Josia, Jesselyn kalau bisa. Ya. Sudah dapat ya, Kak Pre baca yang ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Tasya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lanjut. Kelvin ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lanjutnya. Rene bukan ya? Rene. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lanjut. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lanjut 14, 15. 14, 15. Ya, kemudian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, itu doa Bapa kami yang 9 sampai 13 ya. Doa Bapa kami ini memang doa yang relatif singkat, sederhana, simpel, mudah dimengerti, paham kan ya kalian? Tidak ada maksudnya tidak ada makna yang aneh-aneh gitu kan, mudah dimengerti, namun punya makna yang sangat dalam dari doa yang telah diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Nah, Kak Pre juga akan
memberikan kita akan flashback secara singkat ya, atau bukan flashback sih, maksudnya ini Kapri akan kita mencoba melengkapi atau bukan melengkapi, tapi ini dari doa Bapa kami itu maksudnya itu apa aja sih? Kan kayak yang pertama itu Bapa kami yang di sorga, menerangkan doa Bapa kami ini secara singkatnya ya. Kenapa sih doa Bapa kami ini diawali dengan kata atau panggilan Bapa ya? Kenapa sih kok tidak dengan diawali kata Tuhan atau Allah ya? Kenapa mesti Bapa ya? Ada yang pernah berpikir demikian? Kenapa Tuhan memilih kata Bapa sih di awalan doa Bapa kami? Bapa atau Father itu menyiratkan suatu relasi yang dalam, yang erat ya, seperti sebuah keluarga. Kalau kita manggil Tuhan atau Allah itu kan setidaknya atau berkesan itu tinggi ya, ya Tuhan atau Allah yang jenjangnya sangat tinggi. Tapi kalau Bapa atau ayah atau father, daddy ya, father itu dia seperti keluarga dekat. Maka Tuhan memilih atau Yesus memilih kata Bapa ini untuk kita bisa memanggil Tuhan itu seperti Bapa yang dekat. Nah, setelah itu dari kalimat berikutnya itu adalah pujian kepada Allah. Dikuduskan Bapa kami yang di surga, yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu. Di sini adalah pujian dan harapan kepada Allah sekaligus juga kasih dan keadilannya itu dapat terwujud ya. Kemudian ada semacam kalimat seperti permohonan. Permohonan doa sesuai kebutuhan dasar manusia. Tuhan tahu bahwa manusia itu butuh sesuatu seperti hal makanan ya, ataupun kebutuhan yang lain. Jadi maka kalimatnya berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, itu yang utama adalah makanan. Nah, terus kemudian selanjutnya ini adalah inti dari apa tema yang kita akan belajar hari ini adalah ampunilah kesalahan mereka. Ya, kita perhatikan di ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, berarti kalau menurut kalian maksud dari kalimat ini seperti apa sih? Dari ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada yang bisa berikan komentarnya? Maksud Yesus ini ngajarin doa seperti kalimat yang ini dimasukkan di dalam doa Bapa kami itu maksudnya apa gitu? Ada yang tahu? Atau ada yang menangkapnya kalimat ini apa gitu ya? Ada yang bisa kasih komentarnya? Monik mungkin. Menurut Monik, apa sih maksudnya dari kalimat tersebut di ayat 12 itu? Atau Tasya, Ken? Mungkin kita harus kayak mengampuni kesalahan orang lain gitu. Kita harus mengampuni kesalahan orang lain seperti kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Terus, oke.
Oke, Kak, keep dulu. Kita harus mengampuni orang lain. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Oke. Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau memberikan pendapat yang lain? Tasya, Kelvin, Josia, Rene, Jesslyn. Apa sih maksud ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mana? Oke, tadi dari Monik itu benar, mungkin Kak Pri akan menambahkan. Di situ kan di dalam doa ini si kitanya kan minta ampun kan? Ampunilah kami akan kesalahan kami. Berarti kita minta ampun kepada Tuhan kan? Ya, setiap hari kita harus kita kalau berdoa, kalau Kak Pri biasanya berdoa itu pasti akan berdoa minta ampun kepada Tuhan. Itu pasti, karena secara manusia Kak Pri punya kesalahan yang kadang sadar, tak sadar itu Kak Pri pernah lakukan di hari itu juga, atau di hari sebelumnya. Dan Kak Pri ketika doa itu entah pas pagi hari atau malam hari, Kak Pri minta ampun sama Tuhan. Ya. Itu sama seperti dalam doa nih, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti ketika kita minta ampun kepada Tuhan, kita pun juga memberikan pengampunan kepada orang lain yang telah bersalah kepada kita. Jadi selain kita minta ampun pada Tuhan, kita juga memberikan pengampunan. Kalau kita tidak memberikan pengampunan kepada Tuhan, apakah Tuhan akan mengampuni kita? Tuhan kan pernah mengajarkan kita untuk sebelum kita datang pada Tuhan itu kita harus membereskan diri dulu, ya. Kesalahan-kesalahan kita itu, misalnya kita ada salah kepada orang lain, kita harus bereskan dulu. Dalam arti kita harus memberikan pengampunan, ya, kepada orang lain, atau kita harus minta ampun, minta maaf kepada orang lain. Kalau misalnya kita salah, kita minta maaf. Kalau misalnya orang lain ada yang salah sama kita, tapi hati kita ini masih dalam rasa benci, jengkel, dalam uring-uringan gitu, enggak beres, dalam arti enggak damai, kita harus melepaskan atau memberi pengampunan, sama seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, karena ia sudah juga mengampuni orang yang telah menyalibkan dia. Kan kita pasti sudah tahu betul kisah Yesus, ya, dalam perjalanan Yesus ini berada di dunia ini. Yesus itu mengajarkan kasih. Dia tidak menghukum orang yang telah menyalibkan dia. Malah kalau kalian sering dengar adalah Yesus tetap taat, ya, dalam penghukuman itu, dalam penyaliban itu. Dia tidak berontak, dia tidak marah-marah, dia tidak kesal kepada orang yang kepada orang yang telah menghukumnya, ya kan? Tapi dia mau taat kepada Allah Bapa, bahwa itu harus dijalankan meskipun Yesus itu tidak salah. Dia memberikan teladan pengampunan. Dan juga kita sudah belajar beberapa minggu lalu, kita sudah belajar ceritanya, kisahnya si Yusuf, ya kan?
Yusuf ini juga salah satu tokoh Alkitab yang juga bisa mengampuni kesalahan orang lain. Dan kesalahan orang-orang lain itu pun orang-orang yang terdekat dalam kehidupannya, yaitu keluarganya sendiri. Kita sudah belajar minggu lalu, minggu sebelumnya itu, ya, bagaimana dia itu dijual, kemudian akhirnya jauh dari keluarganya, ya, diasingkan, istilahnya kayak hampir kayak diasingkan gitu kan. Tetapi di dalam kehidupannya pun Tuhan masih tetap memelihara. Dan Yusuf pun sama sekali tidak mendendam kepada saudaranya, kakak-kakaknya. Bahkan lebih daripada itu, Yusuf malah memberikan hadiah, ya, waktu itu kan mendapatkan kebutuhannya terjamin kan. Dan bahkan setelah ayahnya meninggal pun Yusuf masih tetap mau memelihara kehidupan dari kakak-kakaknya. Ya, itu kisah dulu ketika masa-masa lampau, ya, tokoh Alkitab yang menjadi satu teladan. Bagaimana dengan masa yang sekarang? Ya, ada juga ya seorang yang bisa mengampuni. Ya, enggak cuma satu orang, ya, mungkin ada banyak orang yang kita bisa lihat dari kehidupannya mereka mau mengampuni kesalahan orang lain. Kalian pernah dengar enggak tokoh yang bernama Nelson Mandela? Pernah tahu enggak, ya, tokoh Nelson Mandela? Ada yang pernah tahu Nelson Mandela? Nelson Mandela ini Kak, saya akan tunjukkan gambarnya sebentar, ya. Nelson Mandela itu siapa sih? Nah, nih kalau kalian lihat gambarnya, Nelson Mandela dia adalah seorang pejuang Afrika Selatan. Ya, tahu ya Afrika Selatan, di benua Afrika pastinya. Nelson Mandela ini ketika masa hidupnya masih muda, ya, ia berjuang untuk persamaan hak. Jadi dulu itu masih ada seperti kayak perbudakan. Di Afrika itu banyak sekali tentang perbudakan, ya. Di mana ada perbudakan ini yang jadi budaknya adalah kaum kulit hitam. Yang menjadi tuannya ini adalah kaum kulit putih. Begitulah mereka membedakan orang-orang itu berdasarkan warna kulit. Kalau engkau berkulit hitam, maka engkau harus jadi budak. Engkau adalah rakyat bawah. Itu yang ada di Afrika pada saat itu, dulu, ya. Kalau engkau orang kulit putih, berarti engkau orangnya prestis. Berarti apa, ya? Engkau berhak menjadi tuan. Engkau tidak berhak menjadi budak. Kurang lebih seperti itu. Yang pada saat di sana. Padahal mereka hidup di sana itu, ya, istilahnya tidak tidak ada, bukan pilihan, ya, tapi memang, ya, mereka memang hidup di sana dengan keadaan nggak bisa milih pergi ke tempat lain. Mereka lahirnya di sana, baik si kulit hitam maupun mereka yang berkulit putih gitu. Tetapi ternyata di sana itu terjadi perbedaan-perbedaan. Nah, Nelson Mandela melihat itu, kemudian ia berjuang. Sebenarnya ia melihat bahwa ini tidak benar, tidak adil, ya. Ia berjuang untuk persamaan hak, melawan diskriminasi, itu kan berarti ada diskriminasi ras, ya. Yang hitam itu harus dilawan, dijadikan bawahan, harus jadikan budak, dibuat lebih rendah,
mereka harus tinggal, kalau di rumah itu tinggalnya seperti di tempat yang kurang bagus, yang tuanya itu di tempat yang bagus, di rumah yang bersih, gitu ya. Haknya pun dikurangi untuk yang mereka berkulit hitam. Ketika misalnya mereka, mungkin ya ada orang-orang yang kulit hitam ini mereka memang berpendidikan ya, tetapi misalnya kalau mereka masuk ke bank atau apa gitu, meskipun orang kulit hitam ini berpendidikan, orang yang kaya, tetap aja dijadikan nomor 2. Pelayanannya jadikan nomor 2. Terakhir-terakhir dulu. Yang kulit putih dulu. Seperti itu. Meskipun orang kulit hitam ini bukan budak, dia orang kaya. Akan sampai segitunya. Tidak diukur dari pendidikannya, tidak diukur, kekayaan pun juga tidak diukur gitu ya. Malah diukur dari warna kulitnya. Kan kejam sekali kan? Ya. Akhirnya pada saat itu si Nelson Mandela ini ketika dia memperjuangkan hal itu, tetapi pemerintah pada saat itu tidak bisa diajak kompromi ya. Pemerintahnya memang kebetulan berkulit putih semua. Ya. Akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara pada tahun sekitar 1961 ini ya. Kita baca di timeline-nya ini, kisah kehidupannya ini. Tahun 61 dia di penjara. Dan dia di penjara itu hampir lebih dari 1/4 abad. Kan? Untuk memperjuangkan hal itu, dan di penjara itu dia ini penjara apa? Sebagai tahanan politik ya. Tahanan politik, bukan tahanan istilahnya untuk yang pencuri dan pembunuh, bukan, tapi ini tahanan politik selama hampir 1/4 abad, kurang lebih ya 25 tahunan di penjara. Wow, lama sekali ya. Sehingga sekitar tahun 1990 ya, dari 61 ke 90 ini dia bebas. Ketika dia dibebaskan, biasanya ini kalau orang-orang yang dia di penjara karena bukan kesalahan mereka ataupun kesalahan mereka juga mungkin ya, atau dia merasa punya sakit hati gitu ya, dia pasti ketika di penjara itu marah, terus kemudian kepingin, pasti biasanya itu kalau kita misalnya lihat di film ataupun ya mungkin ada di kehidupan nyata itu, orang tersebut tuh pasti punya keinginan untuk terus nanti ya kalau aku keluar nanti lihat aja, nah kayak ada balas dendam. Apakah Nelson Mandela seperti itu? Tidak, adik-adik. Nelson Mandela ketika dia keluar dari penjara, dia tidak punya keinginan untuk membalas dendam siapapun orang yang telah memenjarakan dia, yang memperlakukan dia tidak adil, karena di penjara pun dia juga diperlakukan, dianiaya dengan cara yang tidak adil, disiksa. Kebebasannya itu bukan berarti dia kemudian bebas untuk melakukan atau membalas ya. Tetapi dia pun akhirnya bisa atau mau memaafkan. Dan pada akhirnya nih setelah dia bebas, dia masih tetap menyuarakan perdamaian ya. Perdamaian karena tahun 61 hingga 90 ini mungkin pergolakan politik, istilahnya situasi politik mungkin sudah mulai berubah. Antara 61 sampai 90 mungkin sudah berubah saat itu. Mungkin juga ketika diskriminasi itu sudah sedikit berkurang ya. Tetapi Nelson tetap menyuarakan supaya ada persamaan hak. Dia melihat di dalam kehidupan di Afrika Selatan itu bagaimana. Nah, akhirnya dia ini
diangkat menjadi presiden Afrika Selatan ketika berumur 76 tahun. Baru umur 76 tahun dia diangkat jadi presiden. Ketika dia sudah tua, dia akhirnya diangkat jadi presiden. Tapi itulah jalan yang Tuhan berikan kepada Nathan, gitu ya. Dia juga bilang bahwa ia memilih untuk mengampuni waktu dia keluar. Dia mengampuni semua. Alasannya apa? Karena pengampunan itu akan membawa perdamaian bagi bangsanya. Pengampunan itu akan membawa perdamaian bagi bangsanya. Kak P akan tunjukkan quote-quote-nya dia ya mengenai pengampunan. Jadi ketika dia keluar itu dia banyak memberikan semacam kata-kata inspirasi pada semua orang. Salah satunya adalah seperti ini. Kak Pri akan besarkan. Oke, semuanya paling nggak sudah bisa sedikit bahasa Inggris ya. As I walk out the door toward my freedom, I knew that if I did not leave all the anger, hatred, and bitterness behind, that I would still be in prison. Ada yang bisa menerjemahkan secara singkat, tidak harus persis. Kira-kira apa sih kata-katanya ini, kata-kata Nathan? Ada yang bisa? As I walk out the door toward my freedom, I knew that if I did not leave all the anger, hatred, and bitterness behind, that I will still be in prison. Monik, Kevin, Josia mungkin. Oh, ini terlalu sulit ya kosakatanya. Ya. Ada yang bisa mentranslatekan? Rene mungkin? Kurang lebih aja. Kalau kalian mendapatkan kalimat seperti ini, kira-kira kalau diterjemahkan secara intinya aja deh. Apa sih? Gimana? Ada yang bisa bantu? Saya Kak, kayaknya bisa. Ya. Artinya itu Kurang lebihnya, ya. saat aku berjalan ke depan kebebasan saya ketahui bahwa jika saya tidak meninggalkan kemarahan dan kepahitan di belakang, mungkin masih ada di penjara. Oke. Ya, thank you Kelvin. Kurang lebih seperti yang dikatakan Kelvin ya, atau intinya adalah ini. Ketika aku berjalan keluar menuju kebebasan, keluar dari penjara ya. Jadi intinya si Nathan ini ketika dia keluar dari penjara itu, kalau aku tidak meninggalkan kemarahan, kebencian, kepahitan, ini tidak meninggalkannya, berarti aku akan tetap berasa seperti di penjara. Ya, kalau kemarahan, kebencian, kepahitan itu masih terus dibawa, itu bakal seperti masih tetap di penjara. Makanya dia harus meninggalkan semuanya itu di luar. Tidak boleh dibawa ketika keluar. Kebebasan harus kebebasan berarti dia harus meninggalkan semuanya. Kebenciannya,
dia mau balas dendam itu nggak boleh, jadi harus lepaskan. Nah, itu artinya. Berarti Nasan ini termasuk orang yang dia bisa untuk tidak mendendam ya adik-adik. Ada lagi quote yang menarik dari dia, dia akan tunjukkan. Itu soal ketika pas dia keluar dari penjara ya. Nah ya, satu lagi. Nah. Forgiveness liberates the soul. It removes fear. That's why it's such a powerful weapon. Forgiveness, pasti kalian tahu, memaafkan ya. Liberates the soul. It removes fear. That's why it's such a powerful weapon. Oke, ya, mungkin bisa menerjemahkan, membantu. Menerjemahkan atau memberikan intinya, maksud dari perkataan si Nelson Mandela ini. Ada yang bisa? Monik, Rene? Mau coba, Kak? Oke, silakan. Pengampunan membebaskan jiwa. Itu mengusir ketakutan. Karena itulah itu adalah senjata yang kuat. Betul. Jadi pengampunan seperti yang dia bilang bahwa kalau dia harus meninggalkan kebencian dan sebagainya, itu berarti dia harus mengampuni ya. Kalau dia bisa mengampuni ketika dia keluar dari penjara, itu kebebasannya itu benar-benar sejati yang dia dapatkan. Kalau dia masih membawa kebencian itu, belum ada pengampunan, di dalam jiwanya itu tidak akan bebas, ya. Pasti sih ada rasa dengki, ya itu kan, rasa dendam, tidak damai, ya kan. Kemarin kan kita sudah belajar pengampunan itu membawa kedamaian. Nah, kalau tidak ada pengampunan, tidak akan membawa kedamaian. Pasti akan dipikirkan terus gimana caranya ya bisa membalaskan kejahatan yang dulu dia lakukan itu. Pikirnya sudah mulai ke arah perbuatan yang tidak baik. Justru juga itu yang remove fear, berarti juga menyingkirkan ketakutan. Ya, forgiveness itu juga menyingkirkan ketakutan antara, pasti ada ketakutan dong ketika misalnya kita masih dalam keadaan membenci, balas dendam. Takut apa Kak Pri? Kan malah berani. Ya pasti takut kan? Takut kalau misalnya nih kalau dalam balas dendam kan nggak mungkin kan si A ini membalas dendam itu secara hati terang-terangan, ya. Pasti dia punya rasa takut ketika orang mau menyerang orang lain. Dia punya pikiran takut untuk ketahuan, ya. Takut untuk nantinya akan misalnya dijebloskan lagi ke penjara. Ya. Bagaimanapun juga itu ketika kita mau melakukan sesuatu yang jahat pada orang lain itu pasti ada ketakutan juga. Seorang pencuri mau mencuri pun pasti akan ketakutan juga, ya kan? Nah, oleh karena itu pengampunan itu sebenarnya senjata yang paling kuat ya, untuk bisa membebaskan jiwa
jiwa ini supaya damai. Kalau kita tidak ada keinginan untuk membenci atau membalaskan dendam, ya sudah, tidak ada ketakutan. Kan tidak mikir untuk gimana caranya bisa membalas, mikir yang lain aja yang baik-baik, ya kan? Itu maksudnya dari Nelson Mandela. Satu lagi quote yang terakhir. Ada banyak quote yang dia berikan sebenarnya. Nah, there is no future without forgiveness. Kita tahu there is no future, tidak ada masa depan kalau tidak ada atau tanpa pengampunan, kan? Akhirnya kalimat ini pun juga memang menjadi kenyataan, kan? Ketika si Nelson ini bisa memberikan pengampunan, there is a future, good future for him, yaitu menjadi presiden Afrika Selatan. Wow. Berarti benar juga apa yang dikatakannya, itu adalah senjata yang kuat, kan? Senjata yang kuat untuk melawan kebencian. Senjata yang kuat untuk membawa perdamaian. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini ya. There is no future without forgiveness. Kita berarti harus belajar bisa untuk mengampuni, ya. Semua contoh-contoh tadi dari Nelson Mandela, Yusuf, bahkan Yesus sendiri yang sebagai contoh utama, teladan utama yang menunjukkan bahwa mengampuni itu sebenarnya dapat kita lakukan kalau kita sungguh-sungguh bertekad untuk melakukannya, ya. Kalau tidak ada tekad, ya, tidak ada keinginan, tidak akan berjalan, ya kan? Berarti harus ada tekad dulu. Kalau kamu sudah bertekad, mintalah kekuatan dari Tuhan, karena kita tahu bahwa daging itu lemah. Daging itu lemah, keinginan manusia itu lemah, ya. Pasti ada pikiran kita akan berkecamuk, aduh, gak bisa Tuhan. Nah, makanya supaya bisa itu minta kekuatan hikmat dari Tuhan, ya. Supaya kita jadi berani untuk mengampuni. Karena tadi itu bahwa ketika kita mengampuni dengan tulus, memaafkan orang lain dengan tulus, maka kita bisa memberikan atau menyebarkan kasih Tuhan. Jadi kalau kita memang sudah mengaku sebagai anak Tuhan, ya kita yang memanggil Tuhan itu sebagai Bapa, jadilah seperti Bapa kita. Ya. Karena Allah Bapa kita itu pengasih dan pengampun. Jadi kita sebagai anak-anaknya, ya, like father, like son, seperti ayah, anaknya ini seperti bapaknya, ya. Kita harus melakukan hal yang serupa. Maka itu jadilah anak Tuhan yang pemaaf. Kita tutup dengan satu ayat dari Kolose 3 ayat 13. Kolose. Janjian baru. Kitab Kolose 3. Setelah Filipi. Ya. Kolose 3 ayat yang ke-13. Kolose 3 ayat yang ke-13. Josia or Jesselyn bisa bacakan?
Josia, Kak. Oke. Ulangi Kak Prebrang, tanya-tanya kok. Josia Kolose 3 ayat 13. Kolose. Filipi Kolose. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu. Ya. Seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah ampuni kamu, kamu berbuat jugalah. Oke, thank you. Jadi sabarlah kamu terhadap yang lain. Ya, ini pelajaran ini juga sudah ada yang dulu ya. Kita harus bersabar. Ampunilah seorang akan yang lain apabila kalau orang lain itu mendendam kepadamu, kamu harus mengampuni. Karena Tuhan, kita harus ingat Tuhan itu sudah mengampuni. Jadi perbuatlah yang sama demikian. 7 kali 70 ya, ingat ya. Kita harus mengampuni 7 kali 70 kali. Berkali-kali. Jadi gimana ya Kak bisa sabar? Ya, minta saja sama Tuhan kesabaran, porsi kesabaranmu untuk diperbanyak lagi. Supaya kamu bisa mengampuni. Ya, demikianlah pelajaran kita hari ini tentang forgiveness, ditutup dengan ampunilah mereka seperti yang Tuhan ajarkan. Ada satu lagu doa Bapa kami. Saya akan putarkan dulu ya. Kalian mungkin ada yang sudah pernah dengar doa Bapa kami ini, memang versinya ada banyak dinyanyikan. Itu mana ya? Kok bisa dibilang? Biasanya kalau lagi menyanyi doa Bapa kami kan tunduk kepala, lipat tangan ya. Nah, ini ada satu tarian gerakan dari lagu doa Bapa kami. Saya dulu juga sudah pernah belajar waktu ikut pembinaan. Ini bagus ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
gerakan yang tadi dibawakan sama teman-teman itu gerakannya punya arti ya. Jadi Kak Pre juga dulu sempat diajari tidak sembarang bergerak, menggerakkan atau menarik, memberikan tarian tubuh dalam sebuah lagu, khususnya doa Bapa Kami. Oke, kita akan sebentar lagi akan menutup sekolah minggu ini. Kak Pre akan memberikan pengumuman dan juga mengingatkan kepada adik-adik yang belum mengumpulkan tugas menyanyi I Give It To You. Ya, membuat videonya. Jangan lupa kalau mau berpartisipasi. Ya, sementara ini yang sudah mengumpulkan adalah Risti. Ya, sederhana aja dia bikinnya. Jadi pakai HP aja. Memang butuh 2 HP ya. Memang butuh 2 HP. Terus versinya adalah versi landscape. Jadi mendatar. Nanti ya kan yang satu HP untuk merekam sekaligus merekam visual kalian sekaligus suara kalian. Satu HP-nya kan kalian butuh untuk mendengarkan lagunya. Kalian pakai earphone. Jadi yang terekam itu sebenarnya cuma suaranya kalian aja sama seluruh apa yang badan kalian, muka kalian, mimik kalian ketika menyanyi plus suara saja. Memang suara lagu musiknya tidak akan masuk. Itu tidak masalah. Nanti Kak Pre akan edit gabung, jadi suaranya dari musiknya dari Kak Pre, kalian suara-suaranya aja. Ada. Jadi seperti itu ya. Yang Kak Pre sempat kirim kalian itu 2 file yang misalnya video lagunya itu video lagu yang versi lengkap, musik iya, liriknya juga iya, jadi suaranya juga ada. Ada juga satu video lagi yang hanya musiknya aja, tanpa, jadi kayak karaoke ya. Nah, kalian cukup mendengarkan, mungkin kalian bingung tidak begitu hafal, katanya kan kalian apakah boleh baca liriknya? Boleh. Ya kan kalian ketika lagi merekam, kalian kan bawa HP kalian yang dengan earphone itu, nah itu kan ada videonya. Kalian kan tinggal menyanyi sambil melihat HP kalian itu. Ya. Karena ada liriknya, kalian ikuti. Entah kalian mau pakai yang video yang lengkap, mau pakai videonya yang karaoke, tidak masalah. Kan? Karena yang terekam nanti cuma suaranya kalian aja, suaranya tok plus video tubuh ya, maksudnya video visualnya kalian tuh. Kalau ada yang kesulitan untuk merekam, misalnya aku cuma punya 1 HP aja Kak, nggak bisa nih, nah nanti info ke Kak Pre. Kalau misalnya memungkinkan kalian bisa keluar ke GSG, nanti kita akan rekaman bersama. Tapi jika tidak memungkinkan untuk keluar, itu pun kalau misalnya memungkinkan Kak Pre bisa ke rumah kalian, ya nggak apa-apa, nanti kita akan rekaman sebentar. Jadi HP-nya Kak Pre yang buat rekam, HP kalian yang buat mendengarkan musiknya. Nah, itu. Ada pertanyaan mungkin, ada yang masih bingung? Kalau misalnya kan aku kirim dari WA-nya Mbak Mega gitu nggak apa-apa Kak? Bisa. Jadi yang Mbak Mega yang video, aku yang lagunya. Ya, jadi HP-nya misalnya Mbak Meganya untuk rekamnya, kamu HP-mu atau si HP-nya Mbak Irsa yang kamu pakai untuk setel lagunya, earphone ya, atau headphone. Oke. Ya. Tapi nanti kalau bisa pandangannya ke arah HP-nya Mbak Mega ya, supaya enggak nunduk ke bawah, lihat ke atas, lihat ke lurus. Tuh.
Oke, Kak. Oke. Yang lain mungkin ada yang kesulitan? Kak minta dikirimin filenya Kak, Mami nggak tahu. Oke. Nggak lapor Mami semua ini. Lapor. Oke deh, tapi bisa sendiri dong, kan ada banyak HP di sana. Semoga Semoga. Mami nanti yang bantuin. Sip. Satu-satu ya nanti. Josia sendiri, Jocelyn sendiri. Halo. Oke. Ya. Terus Rene, Kelvin. Kelvin, kamu mau rekaman di mana, Kelvin? Mama mau tanya. Nggak tahu, Kak. Nanti tanya Mama. Kemarin kok rasanya sempat tanya ke Kak Lisa. Iya, Kak. Ya. Kalau misalnya susah di rumah nanti kita janjian. Oke. Ya. Kan sebentar doang. Iya, Kak. Sip. Rene juga. Rene, apakah bisa? Nanti kontak-kontak sama Monikmon. Kesulitankah? Bisa, Kak. Bisa ya. Jadi pure tanpa musik ya rekamanmu, suaramu aja yang masuk. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup hari ini dengan satu pujian terakhir. Review. Ini adalah kenapa jadi dia. Yesus kau mati di salib, bangkit selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup Yesus kau mati di salib, bangkit selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ya, kita akan menutup sekolah minggu ini hari ini dengan doa. Ada yang ingin didoakan? Adik-adik, kita akan berdoa untuk Kak Rizky juga.
Ya, yang untuk hari ini doa, nanti Kak Pri akan pimpin doa, dan setelah itu bisakah dipimpin sama Monik untuk doa Bapa Kaminya? Mon, bisa Mon? Bisa, Kak. Oke. Ada yang ingin didoakan? Kalau sudah, Kak Pri akan pimpin doa ya untuk kita semua. Mari adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Tuhan, kami belajar kembali untuk memaafkan. Dan terutama hari ini kami belajar untuk bisa mengampuni kesalahan orang lain, Tuhan. Seperti yang Kau ajarkan pada kami untuk dapat mengampuni. 70 kali 7 kali, berkali-kali harus kami bisa mengampuni. Tuhan, mohon berikan kami kesabaran dan ketulusan, tekad yang kuat untuk bisa mengasihi orang lain. Meski orang itu pernah berbuat jahat kepada kami. Dan tolong kami juga, Tuhan, untuk berbuat baik kepada orang lain. Menerima pengampunan, menerima maaf dari orang lain. Kami pun dapat menjadikan perdamaian di dalam setiap hubungan kami bersama keluarga kami, teman-teman kami, dan pada siapapun itu. Tolong kami ya Tuhan, kami yang lemah ini Tuhan, agar kami dapat menjadi pemaaf, mau memaafkan orang lain. Tuhan, kami pun berdoa untuk Kak Rizky dan juga teman-teman kami yang lain yang tidak bisa bergabung dengan kami pada hari ini, Tuhan. Kiranya Kau berikan kekuatan serta kesehatan kepada mereka. Ya Tuhan, pada saat ini kami pun masih tetap di rumah. Kami harus siap siaga, Tuhan. Kami harus tetap menjalankan kehidupan kami dengan baik, menjaga tubuh kami dengan baik, agar kami tetap sehat. Tuhan, kami berharap, kami berdoa Tuhan, agar COVID pun dapat segera berlalu, Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap mereka yang terkena dan mengalami kesusahan, Tuhan, akibat dari semua ini, Tuhan. Dari COVID ini, Tuhan, kiranya Engkau yang memulihkan keadaan mereka. Baik kesehatan, baik secara finansial ekonomi, Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau yang memelihara kehidupan. Bantu kami, Tuhan, untuk memberikan kekuatan kepada mereka dengan cara bisa mendoakan mereka setiap waktu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk kami dalam masa liburan sekolah ini, kami tetap memanfaatkan hari-hari kami dengan bijaksana. Kami juga mempersiapkan hari-hari ke depannya ketika kami memasuki tahun ajaran yang baru. Saya berdoa juga untuk orang tua kami, Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan serta kesehatan. Dan teman-teman kami yang lainnya, Tuhan, berikanlah kekuatan kesehatan juga. Terima kasih Tuhan, kami akan menutup doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, dan Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat selalu ya. Jaga kesehatan kalian dengan baik. Oke, kita jumpa minggu depan kembali di Zoom ya. Sebentar ini masih kita Zoom ya. Karena keadaan masih belum baik ya. Dah. Bye-bye.
Tasya, Josia, Dadah, Jesslyn, Kak. Monik, Kelvin. Bye.